warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jumat tanggal 3 Juli 2020 hari ini ada 3 orang saudari kita akan memeluk agama Islam. Semoga pengislaman pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama mengikuti syahadat. Kakak tolong dibaca ini besar-besar dari atas ke bawah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Marta Julia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pontianak 26 September 1981, asal Pontianak. Alamat sekarang Jalan Danau Sentarum, Gang Mupakat nomor 28, Pontianak Kota. Suku Dayak. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Agama semula Katolik. Dengan sadar dan tulus ikhlas, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya, Marta Julia, menyatakan keluar dari agama Katolik dan pada hari ini, Minggu, tanggal 3 Juli 2020, saya menyatakan memeluk agama Islam. Semoga saya menjadi Islam yang kafah dan bermanfaat bagi agama Islam. Saksi-saksi yang pertama Muzani Arif, ya, Bapak. Ya. Yang kedua Mahyudin SPDI. Oke, saya baca yang kedua ya. Nah, meski kamu baca punya mana? Ini ya. Ya. Baca. Yang ini semua dibaca di sini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap Maria Angelika, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir 12 Mei 2008, asal Pontianak. Alamat sekarang Jalan Danau Sentarum Mupakat nomor 28, Pontianak Kota. Suku Dayak. Pekerjaan belum bekerja. Agama semula Katolik. Nomor telepon nomor identitas KTP SIM itu langsung dengan sadar dan terus ikhlas tanpa paksaan dan tekanan di siapapun. Saya memohon untuk menjadi memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya Maria Angelika menyatakan keluar dari agama Katolik pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2020. Saya menyatakan memeluk agama Islam. Semoga saya menjadi Islam kafah yang bermanfaat bagi agama Islam. Oke. Selanjutnya nama lengkap Margareta Claudia Priscilia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sintang 29 September 2012, asal Sintang. Alamat sekarang Danau Sentarum, Gang Mupakat nomor 8, Pontianak Kota. Suku Dayak. Pekerjaan belum bekerja, agama semula Katolik. Dengan sadar dan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, Margareta Claudia Priscilia mohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian Margareta Claudia Priscilla menyatakan keluar dari agama Katolik dan pada hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2020 menyatakan memeluk agama Islam. Semoga
Ananda menjadi Islam yang kafah dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Saksi-saksi tetap Mujani Arif, yang kedua Mahyudin SPDI. Tolong diperhatikan Bapak. Saya akan membacakan lagi. Tanda pernyataan beragama Islam nomor 13.000.201 garis miring KJMUI Strip MI garis miring 7 Romawi 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Marta Juria, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pontianak 26 September 1981, kebangsaan warga negara Indonesia, suku Dayak, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama asal Katolik. Alamat sekarang Jalan Danau Sentarum, Gang Mupakat, nomor 8, Sesuai Bangkong, Pontianak Kota. Pada hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2020 menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tanda pernyataan beragama Islam nomor 13.000.203 garis miring KJMUI Strip MI garis miring 7 Romawi garis miring 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Margareta Claudia Priscilla, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sintang, tanggal 29 September 2012, kebangsaan warga negara Indonesia, suku Dayak, pekerjaan belum bekerja, agama asal Katolik. Yang ketiga, tanda pernyataan beragama Islam nomor 13.000.202 KJMUI Strip MI garis miring 7 Romawi garis miring 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Maria Angelika Melania, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Cerora 1 12 Mei 2008, kebangsaan warga negara Indonesia, suku Dayak, belum bekerja, agama asal Katolik. Ini kita bersamaan Pak ya, tolong perhatikan bersamaan kita membaca syaratnya. Adik ikut ya, diikut ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sah? Ya, alhamdulillah. Saya bersaksi, ikut, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal khatim min sabaq nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini saudari kami Marta Juria, Maria Angelika Melania, Margareta Claudia Priscilla memeluk agamamu ya Allah, memeluk agama Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbingkanlah mereka bertiga ya Allah, agar menjadi Islam yang sejati, Islam yang kafah, Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhan kami bersimpah sujud kepadamu. Lapangkanlah pekerjaannya ya Allah, lapangkanlah rezekinya ya Allah, mudahkanlah usahanya ya Allah, mudahkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah langkahnya ya Allah, berikanlah kemudahan-kemudahan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk menghadapmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2020, saudari kami bertiga ini satu keluarga
berikan keberkatan kepadanya ya Allah. Mudahkanlah segala pekerjaannya ya Allah. Mudahkanlah mereka, cerdaskanlah pikiran mereka, bimbinglah mereka dalam memeluk agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kecerdasan kepada kedua anaknya ya Allah. Berikan kelancaran kepada kedua anaknya Allah. Semoga kedua anaknya menjadi muslimah yang sejati dan hakiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syirul Fatihah. Ini sudah bisa diambil ya, jadi tanda tangan saya enggak sih. Tempel dong. Kenakan materai, kenakan foto. Kenakan materai. Kenakan foto juga ya. Oh, panjang Ya ada, kenakan materai aja. Yang dua ini nggak bisa nih. Dari satu nggak bisa. Satu ya. Kalau dia nah, kamu ya, coret-coret saja ya. Nggak apa-apa. Nanti kamu coret-coret saja. Ambilkan belakangan. biasa ke bawah ke bawah mah gimana sekarang udah kemarin ya kalian udah masuk Islam sekarang udah nggak boleh balik lagi karena agamanya ya saya nggak boleh lagi kembali ya kena kematian mirip kok lagi ini lagi sekarang bikin lagi deh Terus ya. lurus tangannya gini Satu ya. di kakak tuh bisa diubah ya Ya, kalau jadi kita tunjukkan ya, jadi nanti kalau ini saya jelaskan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan. Di sini saya kira sudah tahu ya. Jadi di sini ada rukun Islam ya, ada rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat barusan diucapkan ya. Ucapan oleh Mas Hadar itu adalah membuktikan bahwa kita sudah memeluk agama Islam. Kalau kita sudah memeluk agama Islam, maka tidak ada lagi agama yang lainnya. Harus percaya dan yakin kepada agama Islam dan tidak bisa dimain-mainkan lagi. Tidak boleh kita memainkan agama itu. Tapi karena itu adalah haknya Allah, prerogatifnya Allah dan hidayah dari Allah, maka kita hanya bisa menjalankan dan menerima saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus yang kedua, menunaikan ibadah sholat. Jadi setelah kita memeluk agama Islam dan sekarang ibu ya, alhamdulillah ya, dengan umur yang sudah ada, Allah berikan kesempatan kepada ibu. Sekarang ibu, anak ibu semuanya sudah dijerokan dosa. Jadi tidak ada punya dosa sedikit pun. Ibu dilahirkan seperti bayi baru lahir. Ya, seperti bayi baru lahir, begitulah dia tidak mempunyai dosa. Meskipun sudah tua, tapi itulah kehendak Allah, itulah janji Allah, dan itulah janji Nabi Muhammad, bahwa barang siapa yang memeluk agama Islam, yang bersyahadat, maka dia dihapuskan semua dosanya, zero, ya, tidak punya dosa sedikit pun. Kemudian yang ketiga yaitu puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah ibu pandai memilih waktu masuk Islam, sehingga ibu tidak merasa keberatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat yaitu membayar zakat. Nah, zakat ini zakat 1 tahun sekali. Zakat 1 tahun sekali, semua orang wajib membayar zakat. Yang mualaf, yang tidak mualaf, yang fakir, yang miskin, yang kaya itu wajib membayar zakat. Karena hanya setahun sekali dan hanya 2,5%. Bayangkan kalau di Kristen 11%.
Ya, 11% saja mereka mampu membayar, apalagi kita 2,5% saja masa kita tidak mampu. Nah, tapi mualaf berhak menerima zakat, membayar zakat, tapi berhak menerima zakat bagi yang mau menerima. Bagi yang nggak mau ya sudah, gitu kan. Ya, kayak saya nggak mungkin menerima zakat lagi, gitu kan. Ya, karena saya sudah, ya alhamdulillah sudah bukan mualaf lagi, tapi mukallaf. Nah, mukallaf sudah tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau dia mau menerima tidak jadi masalah, karena Abu Sufyan juga seperti itu. Abu Sufyan itu sampai mati, sampai menjelang ajal dia tetap mendapat zakat dari Rasulullah SAW. Terus yang kelima yaitu naik haji bagi yang mampu, ya ini bagi yang mampu saja, nggak mampu nggak boleh. Terus ada rukun iman, beriman kepada Allah, tadi sudah beriman kepada Allah ya, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul. Jadi tadi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian semua Rasul. Kemudian kelima beriman kepada hari akhir, ya hari akhir, hari kiamat. Kemudian beriman takdir buruk dan baik. Ibu, insya Allah orang kalau meluk agama Islam dia akan mendapat cobaan. Ya, dia akan mendapat cobaan. Apakah itu cobaan baik, apakah itu cobaan buruk? Kebanyakan rata-rata orang yang meluk agama Islam, cobaan yang pertama kali dia dapat adalah keburukan. Jadi jalani aja, ya jalani aja, terima saja, karena itu sudah takdir dari Allah. Maka barang siapa yang sabar menjalankan takdir itu, ya maka Allah akan memberi kenikmatan setelah itu. Nah itu udah janji Allah. Jadi kita jalanin aja. Ya, saya bilang, kenapa saya jalani? Kenapa saya suruh menjalani? Karena saya merasakan. Setelah masuk Islam, semua orang memusuhi saya. Semua keluarga tidak senang kepada saya. Semua keluarga besar saya tidak suka kepada saya. Bahkan saya pun mau dibunuh. Kenapa? Karena itulah cobaan yang paling berat dari diri saya setelah masuk agama Islam. Maka betul janji Allah, Allah akan memberi cobaan kepada orang itu. Kalau memang Allah beri, dia itu mampu, nggak mampu, itu sudah takdir Allah. Ya, nggak mungkin Allah memberi yang berlebih. Kalau makhluk itu tidak mampu, nggak mungkin beri cobaan itu. Pasti dia memberi cobaan ke si makhluk itu mampu menghadapinya. Itu sudah janji Allah. Jadi kita hadapi aja bersama, insya Allah kita menjadi Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Ya, Dek, panggilannya siapa? Mela. Ya, Melan yang sudah dewasa, ya sudah mulai belajar agama Islam, sudah mulai sholat, kemudian mendapat iqra satu-satu, mendapat tuntunan sholat satu-satu. Insya Allah kalau tidak pandai sholat sendiri, bisa membaca dengan membuka buku. Tidak ada larangan dalam agama Islam. Boleh sholat dengan membuka buku seperti ini, sholat boleh. Kalau di Mekah itu banyak orang buka Al-Quran pada saat sholat. Kenapa? Menyimak. Nah, tapi kalau kita nggak tahu sholat, tidak memahami, tidak pandai, maka kita boleh membuka buku seperti ini. Ikuti saja yang ada di buku. Allahu Akbar. Di sini ada bahasa Indonesianya, jangan khawatir. Bacakan saja bahasa Indonesianya. Kalau tidak bisa membaca bahasa Arab. Insya Allah, kalau kita punya niat, insya Allah kita bisa. Baik, saya akan memberi mamanya dulu. Tolong diterima. Salam. Oke. Dede. Iya, Dede dapat juga. Pak Hadi, ya Dede nih. Pegang kerudung, nggak apa-apa. Ayo. Ya. Oh, ya. Nah, cara mukanya. Ya, sama nanti ditukar ya. Dia mau ini kali ini. Oh, mau ini ya. Nanti ditukar ya. Pakainya ke dia, Boleh nanti ya, kakak ya. Nanti ditukar ya.